Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 34083410 Bab 3408 Secretary Giant. Yang mengejutkan Landen Sen, mereka melewati beberapa jam tanpa menemui ancaman apapun. Hutan penuh dengan tanaman hijau, penuh dengan burung dan bunga, memberi orang rasa ketenangan dan kedamaian. Landen Sen sangat ingin tahu, karena Tao Wukong membakar lubang sutra ini, mengapa dia tidak membakar daerah ini, hanya karena ada perlindungan kekuatan di sini. Dengan kekuatan menakutkan Wukong Taoist, kekuatan kecil ini tidak akan bisa menghentikannya. Ketika Landen Sen berpikir, Lan Xianer tiba-tiba memprakarsai transmisi suara, saudaraku Sen, Xianer telah menemukan pohon peri liar. Tapi pohon peri liar tampaknya masih hidup, dan itu masih bergerak. Tubuh yang hidup. Bukankah klan roh kayu yang telah mengolahnya menjadi tubuh abadi? Ekspresi Landen Sen berubah. Primordial Immortal Wood adalah keluarga roh kayu dengan garis keturunan yang sangat tinggi. Jika Primordial Immortal Wood membudidayakan menjadi tubuh abadi di hutan ini yang penuh dengan aura kacau dan energi atribut kayu, itu pasti keberadaan yang sangat kuat. Setidaknya lebih baik dari patriark suku kayu kuno. Ini. Xianer juga tidak tahu. Brother Sen, haruskah kita mengikuti pohon peri liar untuk melihat? Lan Xianer bertanya dengan mengerutkan kening. Landen Sen mengangguk dan berkata, oke. Untuk berjaga-jaga, Nona Xianer, Anda harus masuk ke tubuh saya terlebih dahulu, dan jangan keluar sampai kritis. Anda berasal dari klan roh kayu, dan mudah dideteksi oleh para biksu dari klan yang sama, jadi Anda harus menghindarinya. Hebat. Ini baik. Lan Xianer tidak menolak, dan segera berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke tubuh Landen Sen. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, mengenakan cincin bayangan bulan, mencoba menyembunyikan auranya, dan bergerak perlahan ke arah yang ditunjukkan oleh Lan Xianer. Meskipun tidak ada ancaman terhadap hutan ini, ruangnya masih kacau, dan kesadaran ilahi dan keterampilan murid akan sangat terbatas. Ini merupakan kerugian dan juga keuntungan. Keuntungannya adalah tidak mudah menemukannya. Saat dia mendekati target sedikit demi sedikit, Landen Sen sudah bisa mendengar gerakan pohon peri liar bergerak. Boom, boom, boom. Langkah kaki yang bergemuruh terdengar seperti drum besar yang memalu tanah. Landen Sen kaget mendengarkan gerakan ini, pohon peri prasejarah yang hidup ini tampak sangat besar, kalau tidak akan membuat gerakan sebesar itu ketika berlari dan bergerak. Tanpa pikir panjang, Landen Sen memadatkan auranya dan berjalan dengan hati-hati menuju tempat di mana langkah kaki terdengar. Setelah sebatang dupa, Landen Sen berjalan melintasi dataran tinggi bukit dan akhirnya melihat dengan jelas apa pohon peri prasejarah yang hidup itu. Menemukannya. Berdiri di tempat tinggi, Landen Sen membuka mata iblis suci dan melihat dengan saksama, hanya untuk melihat raksasa biru setinggi gunung di utara hutan. Tubuh raksasa Cian itu panjangnya 4-50 ribu kaki, seperti gunung besar yang lurus menembus langit, dengan sosok yang kuat, ditutupi dengan banyak cabang dan dedaunan hijau, dan kapak batu besar di pundaknya. Raksasa Cian itu mengambil langkah besar dan berjalan bolak-balik. Dengan setiap langkah yang diambil, bumi melonjak seperti gelombang, menderu dan bergetar. Lebih buruk lagi, pohon peri prasejarah yang hidup ini sebenarnya adalah pohon raksasa. Lan Xianer terdengar berseru, nadanya bingung. Makhluk macam apa itu raksasa Senmu? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xianer berusaha menenangkan dirinya dan menjelaskan, saudara Sen bukan keluarga roh kayu, dan mungkin tidak mengetahuinya. Raksasa Senmu adalah kehidupan yang lahir dari spesies kayu peri yang berbeda di zaman Lik kuno. Meskipun raksasa Senmu tidak dianggap berada di zaman Lik. Setoran atas ya, tapi hari ini, itu pasti salah satu makhluk paling menakutkan di dunia nyata. Seberapa mengerikan itu? Tanya Landen Sen. Kekuatan tempur makhluk ini sebanding dengan pembangkit tenaga dari almarhum Heavenly Immortal. Lan Xianer menggertakkan giginya. Apa? Latte Heavenly Immortal? Landen Sen tersentak kaget, tetapi karena dia siap di hatinya, dia masih terkejut dengan kata-kata Lan Xianer. Saudara Sen, tubuh raksasa pohon suci itu memang semacam kayu peri kuno, tetapi makhluk ini terlalu kuat, kami ingin menarik perhatiannya, saya khawatir itu adalah lamunan. Lan Xianer menghela nafas dengan ringan. Tidak mengherankan bahwa fluktuasi energi atribut kayu yang dia rasakan sebelumnya begitu jelas, ternyata kayu peri prasejarah di sini sebenarnya raksasa seperti raksasa suci. Landen Sen menunjukkan ekspresi pahit dan bertanya, kelemahan apa yang dimiliki oleh pohon suci ini? Dia tidak membutuhkan banyak pohon peri prasejarah. Jika dia bisa memotong sepotong kecil dari raksasa Senmu, itu sudah cukup untuk dirinya sendiri. Raksasa pohon keramat pada umumnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, saya tidak tahu apakah ini dianggap sebagai kelemahan. Namun, meskipun raksasa pohon keramat memiliki kecerdasan yang rendah, mereka masih akan menyerang dan membunuh semua orang luar, terutama ketika mereka menjaga daerah tertentu. Kewaspadaan abnormal pengacau. Landen Sen mengangkat alisnya, menjaga daerah itu.
Lan Xianer menunjuk ke arah bahwa raksasa Senmu berjalan bolak-balik dan berkata, Saudara Sen, raksasa Senmu berkeliaran bolak-balik di daerah di depan, jelas melakukan tugasnya menjaga. Para biksu yang kuat di zaman kuno akan menundukkan pohon suci giant, contoh menjaga gerbang gua. Area yang dijaga oleh raksasa kayu keramat ini mungkin tempat paling kritis di Pansidong. Itu dia. Landen Sen sedikit mengangguk, tidak heran raksasa pohon keramat ini berkeliaran di sekitar area berulang kali, tetapi ternyata itu adalah penjaga. Mendengar bahwa rumah Gua Pansi Great Immortal terletak jauh di dalam Gua Pansi, Landen Sen diam-diam menebak bahwa raksasa pohon suci ini mungkin adalah penjaga yang menjaga rumah besar Gua Immortal Pansi. Tidak masuk akal untuk berpikir tentang hal ini. Meskipun raksasa pohon suci itu sendiri juga merupakan pohon peri prasejarah, itu adalah keberadaan yang menakutkan jauh lebih tinggi daripada dua wilayahnya sendiri. Gagasan untuk memukul raksasa pohon keramat ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian. Landen Sen sama sekali tidak berani. Risiko-risiko ini. Ketika Landen Sen merasa sedih, Lan Xianer tiba-tiba mengeluarkan suara yang mencurigakan. Hah. Tunggu. Sepertinya ada sesuatu di depan saya. Lan Xianer memejamkan mata dan merasakan sejenak, dan jantungnya sedikit mati lemas, dan dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang lebih mendominasi dan menakutkan yang datang dari belakang raksasa pohon suci. Gadis Xianer, apa yang Anda temukan? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Daerah yang dijaga oleh raksasa Senmu tampaknya memiliki aura benih roh kayu peri lainnya, dan aura itu sangat kuat. Aku hanya tidak tahu apakah itu adalah kayu peri prasejarah. Lan Xianer menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Dia tidak memperhatikan napas ini sebelumnya, mungkin napas kuat yang dipancarkan oleh raksasa Senmu yang bergerak mengganggu kemampuan persepsinya. Mata Landen Sen berbinar, dan dia bertanya langsung, gadis Xianer berarti tempat yang dijaga oleh raksasa kayu suci itu mungkin berisi pohon-pohon peri kuno. Lan Xianer mengangguk sedikit, mungkin begitu. Xianer melihatnya. Energi benih roh kayu abadi berfluktuasi dengan sangat kuat, jika benda itu bukan pohon celestial langit purba, itu adalah keberadaan yang lebih kuat daripada pohon celestial surgawi purba. Dan itu berbeda dari makhluk hidup seperti raksasa pohon suci benih roh kayu peri yang dirasakan tampaknya tidak memiliki kehidupan. Meskipun Lan Xianer memiliki persepsi roh yang sangat kuat seperti kayu abadi, fluktuasi energi dari atribut kayu dari tanah yang dijaga oleh raksasa kayu suci terlalu kuat, dan jiwanya gemetar. Landen Sen punya ide, gadis Xianer, Anda baru saja mengatakan bahwa raksasa pohon suci memiliki kecerdasan rendah, jadi bisakah kita menyingkirkan raksasa pohon suci ini? Selama raksasa pohon suci dapat pergi sebentar, saya akan memiliki kesempatan untuk masuk ke daerah itu dan melihatnya. Persis. Bab 3409 Zixia Palace. Saudara Sen, ini terlalu berbahaya. Jika Anda tertangkap oleh raksasa pohon suci itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah cantik Lan Xianer penuh dengan kekhawatiran. Karena lubang sutra ini ada di sini, Anda harus mencobanya. Jika Anda khawatir, Miss Xianer, tonton saja dari samping, biarkan saya mencari cara. Landen Sen berkata dengan suara berat. Lan Xianer menggelengkan kepalanya, karena Brother Sen telah membuat keputusan ini, Xianer pasti akan tetap bersamanya sampai akhir. Brother Sen tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xianer. Anda dan saya telah lama terhubung bersama, Xianer dan Brother Sen adalah sama. Hidup dan mati. Landen Sen mengerutkan kening. Dia khawatir akan ditimpakan pada Lan Xianer. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nona Xianer, Anda bisa menyingkirkan seni parasit. Sebelum dia selesai berbicara, Lan Xianer tiba-tiba bersemangat. Matanya merah, dan dia menggigit giginya dan berkata, Saudara Sen mengatakan itu, terlalu sedih. Xianer bukan tipe wanita yang serakah untuk hidup dan takut mati. Tidak peduli apa yang terjadi, Xianer akan memberikan tetap bersamaku sampai akhir, tolong Saudara Sen jangan tinggalkan aku. Landen Sen tidak menyangka reaksi Lan Xianer begitu hebat, dan dengan tergesa-gesa menghibur, Nona Xianer, Anda telah salah paham. Saya hanya khawatir tentang keselamatan Anda, dan saya tidak ingin meninggalkan Anda di belakang. Xianer mengerti, jadi Saudara Sen tidak perlu bicara omong kosong. Ekspresi Lan Xianer agak sebal dan sedikit marah. Landen Sen agak tidak berdaya, dan hanya bisa menyetujui Lan Xianer, bagus, bagus, aku janji. Lan Xianer mudah puas, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan wajah serius, raksasa Senmu biasanya mengikuti perintah tuannya. Tapi pemilik raksasa kayu suci ini seharusnya sudah lama pergi, jadi sebagian besar hanya akan bertindak sesuai dengan naluri. Dengan cara ini, tidak sulit untuk mengalihkan perhatian raksasa kayu suci ini. Apakah ada cara yang baik untuk Xianer? Tanya Landen Sen. Biarkan Xianer menangani masalah ini. Lan Xianer segera membaca mantra dan mengeluarkan minuman ringan, Dava Ilusi Suantian. Begitu suara itu jatuh, Lan Xianer penuh cahaya putih. Dalam bak mandi cahaya putih, tubuh Lan Xianer dibagi menjadi dua, berubah menjadi tiruan, persis sama dengan penampilan dewa.
Klon yang diubah Lan Xianer juga merupakan entitas, hampir sama dengan dewa, tetapi auranya sedikit lebih lemah. Landen Sen menatap kosong untuk sementara waktu, jika dia tidak mengeluarkan mata iblis suci, dia benar-benar tidak tahu siapa dewa dan klon. Saudara Sen tertawa, kekuatan magis Xianer memiliki metode inkarnasi di luar tubuh. Klon ini terbuat dari setengah dari kekuatan spiritual yang kacau dan sedikit kekuatan jiwa di tubuh Xianer, dan itu juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 3 bunga. Xianer mengemudi klon dalam keadaan ini, dewa masih bisa bersembunyi di tubuh saudara Sen. Xianer dapat membuat serangan klon ini ke arah raksasa Senmu, dan memimpin raksasa Senmu ke posisi lebih lanjut. Pada saat itu, Brother Sen akan menggunakan waktu untuk bergegas ke tempat yang dijaga oleh raksasa kayu suci, dan segera mendapatkan benih roh kayu peri yang tidak dikenal. Kemudian lepas dari dijaga oleh raksasa Senmu. Lan Xianer bahkan mengatur rencana untuk Landen Sen. Landen Sen berkata dengan puas, tentu saja, gadis Xianer itu bijaksana. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sekarang. Ini baik. Setelah Lan Xianer menjawab, dia terbang ke tubuh Landen Sen dan mulai mendorong klon untuk bergerak. Memanggil. Cloning Lan Xianer dengan cepat berubah menjadi cahaya putih, berputar dari timur, dan mulai mendekati raksasa Senmu. Meskipun raksasa Senmu sangat kuat, persepsinya lemah, dan dia hanya bisa melihat musuh dalam ribuan mil. Klon Lan Xianer datang ke tanah tinggi di sisi timur hutan, tangannya disegel, dan mulutnya mengeluarkan suara lembut, tier ke-6 Xiansu, Fright Sword. Begitu suara itu jatuh, rambut panjang cloning Lan Xianer terbang, dan cahaya yang sangat putih terkondensasi di segel tangan giok ramping, dan lampu putih besar bergabung dan terkondensasi menjadi pedang panjang putih. Saat cloning Lan Xianer terus melepaskan kekuatannya, pedang panjang putih terus membengkak dan tumbuh, dan akhirnya berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan ribu meter. Permukaan pedang besar itu menyembur keluar dengan cahaya putih yang mengerikan, dan momentumnya sangat mencengangkan. Bunga dan tanaman diberikan putih alami. Wow! Pada saat ini, raksasa pohon suci di kejauhan tampaknya menyadari fluktuasi napas yang berasal dari avatar Lan Xianer, dan membuat raungan yang mengguncang dunia, seperti raungan binatang buas kuno, yang membuat orang berdebar dan ketakutan. Penyakit. Dalam sekejap, tiruan Lan Xianer kehabisan semua kekuatannya dan menembakkan pedang raksasa putih itu. Memanggil. Pedang raksasa itu terbang keluar di udara, seperti komet putih yang terang dan menyilaukan, terbang menuju raksasa Senmu. Mengaum. Melihat serangan pedang besar, pohon suci raksasa itu meraung dengan marah, mengambil kapak batu di pundaknya seperti gunung besar, dan menebas pedang besar itu dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Ada suara, ledakan, dan kapak batu menghantam pedang raksasa putih. Siapa yang tahu bahwa pedang raksasa putih itu bukan hal yang nyata, setelah ditabrak kapak batu, pedang itu langsung berubah menjadi cahaya putih dalam jumlah besar, menghantam raksasa pohon sakral itu secara langsung, menelannya, dan menenggelamkannya seperti banjir cahaya putih. Raksasa kayu suci bermandikan cahaya putih itu utuh. Budidaya Lan Xianer hanya pada tahap awal bumi abadi, dan serangan roh yang dipamerkan secara alami tidak akan bisa mengguncang raksasa kayu suci yang kekuatannya sebanding dengan yang abadi-abadi surgawi, tetapi masih membuat raksasa kayu suci merasa sedikit tidak nyaman. Mengaum, mengaum, mengaum. Raksasa Senmu sangat marah, dan dia mengeluarkan beberapa raungan panik di mulutnya, matanya terkunci pada klon jauh Lan Xianer. Dia sudah lama tidak terprovokasi, dan semut belaka berani memprovokasi dirinya sendiri. Secara alami, raksasa Senmu tidak tahan. Tubuhnya yang besar melesat seperti bola meriam. Dia mengambil langkah besar ke arah Lan Xianer di kejauhan. Klon diisi pergi dengan. Klon Lan Xianer melihat raksasa Senmu mengejarnya, menoleh dan berlari. Mati. Terdengar deru tumpul dari populasi besar Senmu, berlari dengan kecepatan luar biasa, menyeberangi lembah dengan satu kaki, meninggalkan jejak kaki besar di tanah, dan dengan cepat semakin mendekat ke klon Lan Xianer. Klon Lan Xianer sudah mengerahkan kecepatannya sampai yang ekstrim, dan bahkan membakar kekuatan roh klon ini. Rao begitu, dia dikalahkan oleh raksasa Senmu. Jarak antara keduanya dengan cepat menutup, dan dalam sekejap mata, hanya ada 2 hingga 300 mil yang tersisa. Pada saat yang sama, Landen Sen mengambil putaran dari barat dan dengan cepat mendekati area yang dijaga oleh raksasa kayu suci sebelumnya, mengubah seluruh orangnya menjadi cahaya keemasan, bergegas menuju tujuan seperti anjing gila. Melewati lautan pepohonan, Landen Sen melihat lembah melingkar besar di depan. Sejumlah besar gas ungu naik di lembah, disertai dengan aroma api yang kuat, yang membuat orang merasa segar. Setelah terus berjalan sebentar, mata iblis suci Landen Sen melihat 3 karakter ungu dan emas besar tertulis di dinding batu di atas lembah, Istana Zixia. Lembah itu penuh dengan udara ungu, dan Landen Sen tidak bisa melihat pemandangan di lembah, tetapi samar-samar bisa melihat prototipe bangunan istana di lembah. Landen Sen mengangkat alisnya, sebenarnya ada istana yang dibangun di sini. Tampaknya tempat di mana penjaga raksasa pohon keramat itu seharusnya menjadi istana Zixia ini.
Bab 3410 Flat Pitch Tree and Monkey. Kakak Sen, jika kecepatannya lebih cepat, tiruan Sianer akan dikalahkan oleh raksasa Senmu. Lan Sianer dengan cemas meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen. Ini baik. Landen Sen menggunakan kecepatannya untuk yang ekstrim dan dengan cepat mendekati lembah. Setelah beberapa napas, Landen Sen tiba di luar lembah. Lembah ungu di depanku sebenarnya berbentuk bujur sangkar. Di tengah alun-alun berdiri istana terapung yang megah. Istana ini terbuat dari tiang giok putih, memancarkan cahaya lembut dan lembut, yang indah dan mempesona. Alun-alun dikelilingi oleh penghalang tirai cahaya misterius, yang tampaknya diberkati oleh kekuatan pesona, dan permukaan tirai cahaya bersinar dengan cahaya ungu emas yang samar, yang cantik dan melamun. Ini bukan poin utama adalah bahwa pohon berlapis kaca ditanam di samping pintu masuk lingkaran persegi ini. Saya melihat dua buah persik merah muda di pohon berkaca ini, melepaskan cahaya yang indah dan vitalitas. Orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapinya. Ini, pohon persik datar. Lan Sianer berteriak dari suaranya, terkejut di dalam hatinya. Landen Sen juga berdiri diam di tempat itu. Dia telah melihat pohon persik datar di tanah dunia roh kuno. Dia secara alami tahu bahwa pohon di depannya adalah pohon persik datar, dan itu jauh lebih tua daripada pohon persik datar di tanah surga. Lan Sianer benar-benar tercengang, dan dia menatapnya beberapa kali sebelum dia yakin bahwa pohon besar ini adalah pohon persik datar. Pohon persik datar di depan Anda tidak berada dalam area pesona alun-alun, yang berarti bahwa persik datar pada pohon dapat dipetik. Saudara Sen, pohon persik datar juga merupakan salah satu pohon peri kuno, dan salah satu pohon peri kuno tertua. Anda mungkin juga mencabut pohon ini sehingga Anda tidak hanya mendapatkan persik datar dan pohon-pohon peri kuno, tetapi juga membuatnya lebih mudah menggunakan pohon persik datar di masa depan. Dibudidayakan di tempat lain kota. Lan Sianer berkata dengan penuh semangat. Ini baik. Mata Landen Sen bersinar, dan dia akan menerima saran Lan Sianer dan memindahkan pohon persik datar ini. Dia melangkah maju dan bergegas di bawah pohon persik datar. Pada saat ini, suara keras, ledakan, seperti guntur. Pohon persik datar di depan Anda tiba-tiba naik dengan aura menakjubkan, kekuatan yang kuat dan pencegah menyapu dunia, seperti dunia runtuh, dan langit runtuh. Nafas itu cukup kuat untuk memenjarakan dan menekan semua makhluk di dunia ini. Rambut Landen Sen di tubuhnya didirikan, dan tubuhnya tanpa sadar ditekan ke tanah oleh tekanan spiritual yang menakutkan ini, tidak dapat bergerak lagi. Dia ngeri dan gemetar, merasa bahwa ruang itu membeku saat ini. Landen Sen berlutut dengan banyak keringat di dahinya, dia tidak pernah mengalami perasaan yang mengerikan. Lan Sianer, yang bersembunyi di tubuhnya, merasa bahwa rohnya dipukul oleh kekuatan yang kuat, dan dia terdiam dalam ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Landen Sen mengertakkan giginya dan menatap pohon persik datar dengan susah payah. Saya melihat hantu iblis terkondensasi di pohon persik datar. Monyet iblis mengenakan baju besi emas, kemeja merah di pundaknya, dan mahkota emas ungu dengan sayap phoenix di kepalanya. Itu megah dan megah. Memaksa. Pada saat dia melihat sosok monyet iblis, Landen Sen hanya merasa bahwa dia sedang menatap bintang-bintang kuno di atas 9 langit, halus dan luas. Sebaliknya, dia sangat kecil dan lemah. Mata Landen Sen berpisah, dan dia ingin mati-matian menahan rasa paksaan yang mengerikan ini, tetapi menemukan bahwa tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Perasaan paksaan ini terlalu besar, seolah-olah dunia ini dikendalikan oleh monyet iblis ini. Monyet iblis dalam baju perang berbaring di batang pohon, menatap istana Zixia, hatinya bergetar, perhatiannya tidak tertuju pada Landen Sen sama sekali. Pada saat ini, ledakan. Ada suara keras seperti batu dan retakan di hutan di kejauhan. Raksasa Senmu menamparkan klon Lan Sianer hidup-hidup dengan telapak tangan, membentuk lubang tanah besar di tanah. Lan Sianer secara paksa menekan kengerian di dalam hatinya, dan mengirim suara yang menusuk hati ke Landen Sen, saudaraku Sen, pergi. Landen Sen juga tahu dia ingin melarikan diri, tetapi aura dan tekanan yang dilepaskan oleh monyet iblis di pohon persik datar terlalu kuat, dan tubuh fisiknya sangat sulit untuk bergerak, belum lagi melarikan diri. Raksasa pohon suci secara alami merasakan cuaca mengejutkan yang berasal dari pohon persik datar. Si penyusup. Mati. Raksasa Senmu berbalik dan berlari menuju istana Zixia, tanah mengeluarkan suara, dong-dong-dong, yang keras, dan gelombang lapisan tanah bumi muncul. Dalam sekejap mata, raksasa pohon suci telah tiba di bawah pohon persik datar di luar istana Zixia. Mata raksasa itu meledak menjadi cahaya keemasan, dan dia mengunci Landen Sen di bawah pohon persik datar, dan mengangkat kapak raksasa di tangannya. Ups. Hati Landen Sen tenggelam ke dasar. Saat ini, tubuhnya tidak memiliki pertahanan sama sekali, jika dia dihantam oleh raksasa Senmu, dia harus dibunuh di tempat. Dia tidak mau mati seperti ini. Apa? Pada saat hidup dan mati, mata Landen Sen akan terbelah, dan matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim.
Mulai mengusir kehendak spesies iblis dalam jiwa, dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati, mencoba menahan perasaan paksaan ini. Tiba-tiba, otot dan otot Landen Sen dengan keras, cahaya hitam dan energi iblis memancar keluar dari daging, yang menstimulasi keinginan dalam benih iblis secara maksimal. Untungnya, Hundred Eyes Demon Lord adalah iblis surgawi yang hebat sebelum kematiannya. Kekuatan tekad iblis benih digunakan pada waktunya. Hanya sesaat, itu sedikit menentang tekanan spiritual dan tekanan paksaan yang dilepaskan oleh monyet iblis, membuat tubuh Landen Sen kembalikan jejak mobilitas. Istana Guangtian, buka. Mata Landen Sen memerah, tangan kanannya gemetar dan terangkat, sebuah istana mini emas muncul di telapak tangannya, itu adalah Istana Guangtian. Mati. Tepat pada saat ini, pohon suci raksasa itu meraung dengan ganas, dan kapak raksasa di tangannya sudah ditebang. Kapak raksasa membawa kekuatan yang tak tertandingi dan cahaya cian yang menakjubkan, merobek udara, mengandung kekuatan penghancuran yang tak terbayangkan. Pada saat itu juga, Landen Sen menghabiskan sedikit kekuatan terakhir untuk membuka Istana Guangtian, dan melarikan diri ke Istana Guangtian bersama Lancianer. Momen selanjutnya. Kapak batu di tangan raksasa Senmu jatuh. Ledakan. Suara keras yang mengerikan itu seperti langit runtuh, tanah dalam radius ribuan mil pecah, dan raksasa Senmu memicu badai biru yang dahsyat. Mini Guangtian Palace yang berwarna keemasan telah bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dan permukaannya mengeluarkan suara yang tajam dan renyah, penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mungkin setelah menahan serangan yang cukup kuat, semua pembatasan di permukaan istana Guangtian diangkat dan dihilangkan, berubah dari negara mini menjadi bentuk asli sebuah istana raksasa. Istana emas besar berdiri di luar istana Zixia, megah, sangat elegan dan indah. Ada juga halo 9 warna misterius di belakang istana, menambahkan napas dalam-dalam. Meskipun raksasa pohon suci itu rendah semangat, dia juga tahu bahwa penyerang barusan bersembunyi di istana emas ini. Dia mengangkat istana Guangtian raksasa, menggigit dengan giginya dan menabrak dengan lututnya, mencoba menghancurkan istana emas.